Tulisan terbaru dari KRT Fakih Rahadiningrat berjudul Ba'alawi dan Rohingya, Kebajikan Nusantara yang disalahgunakan para imigran. Publish 13 Desember. Teman-teman bisa membacanya sendiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi atau bisa mengikuti bagaimana saya membaca. Tulisan ini dimulai dengan quote dari Oktamelia Sasmita Atmaja. Jangan anggap kebaikan orang sebagai kebodohan yang bisa dimanfaatkan, karena di saat orang baik itu terlihat bodoh, sesungguhnya ia sedang menilaimu. Mengapa kami yang biasanya menulis para imigran Yaman Ba'alawi kini dengan Ba'alwi, dengan tulisan Ba'alwi, tanda tanya? Jawabannya adalah, kita harus selalu waspada dengan setiap langkah siapapun, apalagi yang terbukti telah melakukan kelicikan dan kecurangan, walaupun itu hanya satu huruf, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Terlepas nama datuk mereka, Kang Alwi bin Mang Ubed, itu ada atau tidak, tetapi memang nama leluhurnya adalah Alwi, dan itu diambil dari nama burung di Hadramaut Yaman. Dan penisbatan ini mereka akui sendiri dan mudah ditemukan di dalam banyak sumber atau literatur. Namun tiba-tiba dengan ditambah huruf A, yaitu menjadi Alawi, maka menjadi bentuk jamak dari seluruh keturunan Ali, di mana melalui putranya Hasan dan Husain, hasil pernikahan Ali dengan Fatimah binti Muhammad SAW. Berikutnya, kerancuan itu semakin parah dengan memakai nama Alawi. Setidaknya ada dua hal yang menjadi bias dan rancu. 1. Lembaga Robitoh Alawiyah 1928 yang lucunya hanya ada di Indonesia. Seolah hadir sebagai lembaga yang berhak mencatat nama keturunan Ali bin Abi Thalib. Kini mereka dengan pongah, bila ada orang mengaku juga keturunan Nabi, langsung diinterogasi. Apa sudah punya buku paspor nasab dari RA? Tanda tanya. Gile bener, seolah mereka tiba-tiba menjadi polisi nasab di Nusantara. Selanjutnya, ketika ada oknum dari klan ini melakukan kudeta lembaga Thorikoh di dalam NU sebagai wadahnya para kaum sufi, tiba-tiba ada Thorikoh Alawiyah yang diklaim sebagai Thorikoh yang mu'tabaroh. Artinya tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad secara silsilah keilmuan, bahkan terkesan seolah sebagai penyempurnaan dari seluruh Thorikoh, atau minimal mengambil intisari kebajikan dari beberapa Thorikoh. Selain bermasalah dari caranya menguasai lembaga sufi, masih ditambah lagi dengan sanad Thorikohnya yang juga bermasalah. Mari kita cermati. Thorikoh Ba'alawi merangkul Thorikoh-Thorikoh yang lain, beradab dengannya dan tidak mengingkarinya, bahkan mengambil makna-maknanya, sehingga para imam muhakkik mereka menyatakan dengan jelas bahwa Thorikoh Ba'alawi pada lahiriahnya mengikuti Al-Ghazali dan batiniahnya mengikuti Az-Zajili. Catatan Al-Faqih Muqaddam Ba'alwi tahun 1176 sampai 1255. Sedangkan Imam Zajili 1197 sampai 1258. Artinya, lebih dahulu lahir dan lebih tua umurnya. Semoga yang lebih tua pernah berguru ke yang lebih muda dan pernah menempuh perjalanan panjang dari Tarim ke Maghrib. Thorikoh Sadah Ba'alawi memiliki keistimewaan dengan menjauhkan diri dari penampilan yang berlebihan sebagaimana yang terdapat pada sebagian Thorikoh Tasawuf. Catatan, apakah yang dimaksud dengan berlebihan dan dengan tidak memakai baiat seperti Thorikoh lainnya, maka hubungan guru dengan murid diikat pakai apa? Tanda tanya. Semoga bukan pakai dongeng. Link tersemat dari akademia.edu. Pertanyaan kritisnya dan siapapun boleh mempertanyakannya. 1. Tepatkah penamaan Thorikoh Alawiyah? 2. Benarkah Thorikoh yang mu'tabaroh? Jawabannya, 1. Jelas rancu, karena mursyid pertama dari Thorikoh ini adalah Al-Faqih Al-Muqaddam yang bernama Muhammad bin Ali. Lalu mengapa tidak dinamakan Thorikoh Fakihiyah atau Muhammadiyah? Dari nama saja sudah janggal.
maksa, dan ambigu. Hampir semua thariqah dinamakan sesuai nama, gelar, atau julukan mursyid akbar pendirinya. 2. Klaim sebagai thariqah yang mu'tabaroh, jelas ini sangat diragukan. Mengingat Syekh Muhammad bin Ali Ba'alawi yang konon mengambil sanad dari Syekh Abu Madian, ternyata sama sekali tidak pernah bertemu dengan gurunya. Diriwayatkan bahwa, dalam kurung konon, beliau mendapatkan khirqah kewalian dari Syekh Abu Madian yang menitipkan kepada Syekh Abdurrahman Al-Maq'ad. Namun beliau keburu wafat dalam perjalanan, lalu dititipkan lagi kepada muridnya Syekh Abdullah Soleh Al-Maghribi. Artinya al-khirqah atau pangkat kewalian ini berpindah dan dititipkan dalam prosesnya dengan mencatut orang besar lalu disambungkan dengan metode penitipan makom. Maka akhirnya jadilah wali. Luar biasa, tanda seru. Jadi wali aja nyangkok-nyangkok, manipulasi. Terlepas dari segala kontroversi beliau, entah sebagai waliullah terbesar sepanjang zaman, atau setiap malam mi'raj ke langit hingga ontanya hafal jalan-jalan di langit, atau beliau yang diciptakan dari nur zatnya Allah, dan sebagainya. Yang jelas nasab beliau ternyata gagal. Ditinjau dari kajian pustaka dan dari tes DNA keturunannya tak tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu bangunan yang pondasinya hanyalah bayang-bayang, tidak mungkin kokoh berdiri dengan melayang. Link tersemat dari Ahlul Bait Rasulullah.blogspot.com. Manaqib Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Muqaddam. Baiklah, kita tidak akan mengupas lebih jauh kejanggalan-kejanggalan Ba'alawi. Penulis yakin masih banyak manusia berpikiran sehat dan waras di negeri ini. Kecuali tentu saja bagi mereka yang tidak mau menggunakan cahaya nurani dan akal sehatnya. Yang jelas, Ba'alawi telah bermasalah sejak awal kedatangannya di Nusantara. Berikut daftarnya. Ini ada berapa poin? 9 poin. 1. Didatangkan 100% memakai kapal kolonial Belanda untuk bekerja padanya, mendapat fasilitas tanah, gaji, dan warga negara kelas 2 di bawah Belanda. Artinya datang atas settingan jahat Belanda. Ya, jelas. 2. Terbukti menjadi pengkhianat dan melawan perjuangan anti penjajahan. Bisa dikaji pada kasus Geger Cilegon akibat fatwa Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengharamkan memberontak pada kolonial. Ratusan pengikut thariqah di Banten dieksekusi Belanda. Ada pola hubungan jelas, jongos majikan antara Utsman bin Yahya, Sunuk Hurgronje, Van den Berg hingga ke Ratu Belanda. Bisa dikaji dalam surat menyurat yang penuh menjilat sang mufti pada majikan-majikannya. 3. Absen dalam perjuangan bangsa, baik dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, Proklamasi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Bandung Lautan Api, Perang Kemerdekaan Agresi Militer 1 dan 2, Serangan Umum 1 Maret 1949. 4. Justru yang ada terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, di mana tokoh-tokohnya menjadi dedengkot PKI, yaitu Aidit dan 2 bersaudara Barakbah. Dan ini bisa dimaklumi karena Yaman Selatan adalah poros negara komunis dunia pada zaman itu, bahkan satu-satunya di Jazirah Arab, dan oknum Ba'alawi banyak menjadi tokoh-tokoh sentralnya. 5. Berlaku arogan dan rasis, mengaku sebagai ras paling mulia, klaim sesat sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan berani berfatwa putri-putri mereka tidak sederajat bila dinikahi pria di luar mereka. 6. Berani membelokkan sejarah leluhur Nusantara dan makam-makam pembesar negeri sebagai keturunan Yaman, agar mereka seolah adalah asli orang Nusantara, sebagai majikan daripada pribumi yang dibilang putus nasabnya, sehingga nantinya akan terbalik nasibnya. Pribumi malah yang seolah jadi imigran, bahkan jongosnya mereka. Biadab. Poin ke-7, berani membelokkan simbol-simbol NKRI sebagai andil mereka, dari bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan Hari Kemerdekaan. Termasuk ormas Islam terbesar NU pun diklaim atas andilnya. Padahal ketika NU berdiri, mereka justru mendirikan organisasi rasis, yaitu RA, pada tahun 1928.
atau 2 bulan sejak Sumpah Pemuda, di mana mereka tidak mendukungnya pada saat itu. Selain rasis kepada pribumi, mereka juga rasis kepada sesama imigran lainnya. Tercatat terjadi banyak bentrokan berdarah dengan kaum Arab Al-Irsyad dalam kurung non-Ba'alwi. Dan hal itu masih menjadi ganjalan hingga kini. Padahal banyak golongan Al-Irsyad seperti Marga Al-Katiri, At-Tamimi, Bajamal, dan lain-lain yang jelas-jelas secara genetik adalah orang Arab bahkan suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW. Secara YDNA adalah J1L859. Bandingkan dengan Ba'alwi yang Arab saja bukan, karena berhaplogrup YDNA G2PF3296 dalam kurung Yahudi Kaukasia. Yahudi bukan keturunan Ibrahim alias Yahudi abal-abal. 9. Terlibat dalam berbagai kegiatan radikalisme, bahkan berideologi yang melawan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI. Contohnya organisasi terlarang FPI, Front Pembela Islam, yang pro khilafah ala Londoniah HTI, dan mendukung ISIS dalam kurung teroris proksi Zionis yang meluluh lantakkan Irak dan Syria. Artinya, sebagai imigran, mereka telah begitu kelewat batas, memanfaatkan kebajikan warga Nusantara dengan segala keramah tamahannya. Air susu dibalas air tuba, namun camkanlah, bangsa yang ramah dan sopan santun ini sebenarnya tidaklah sebodoh yang dikira. Keramahan yang bila disakiti sebenarnya memendam bara, laksana api dalam sekam. Ingatlah bahwa bangsa yang ramah ini harus dibuatkan momentum lebaran untuk bermaafan tiap tahun. Dan ingatlah bahwa banyak tarian di negeri ini yang memakai atribut topeng. Siapa yang mengira di balik wajah yang tersenyum sedang menyeringai marah. Maka berhati-hatilah wahai imigran. Bangsa yang ramah ini sebenarnya sedang menilaimu, dan pada akhirnya pasti akan mengambil kesimpulan. Hati-hatilah kepada manusia yang sabar dan ramah. Ketika hal tersebut telah hilang, Anda akan kaget melihat wajah yang berbeda. Semoga hal itu tidak pernah terjadi dan kaum imigran mau insaf dan mengakhiri segala arogansinya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ kita harus menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Subbab Rohingya, Dejavu Ba'alwi. Pengungsi Rohingya sebenarnya mirip-mirip dengan Ba'alwi yang bukan asli Arab. Mereka secara ras dan genetik bukan bangsa Myanmar yang Indochina. Mereka adalah orang Bangladesh, negeri sebelah baratnya yang entah sejak kapan tinggal di Arakan Myanmar. Ada 2 versi. 1. Mereka hijrah ke Myanmar sejak abad ke-7 di era kerajaan prakolonial. 2. Mereka hijrah ke Myanmar sejak abad 15 dalam beberapa gelombang atas inisiasi Inggris ketika menjajah Bangladesh dan Myanmar. Sebagai penjajah, mereka tidak ingin jajahannya kuat. Pasti dilakukan belah bambu dan adu domba, dan efeknya tetap terasa walau penjajahnya sudah pergi, persis seperti di Indonesia. Terkait mereka, campuran ras apa saja dengan tes DNA akan ketahuan siapa dan bagaimana leluhurnya, baik secara paternal, maternal maupun parental. Link tersemat dari kompas.com, asal-usul etnis Rohingya. Dari bahasa, mereka berdialek Chittagonian, bahasa yang digunakan menyeluruh di tenggara Bangladesh. Artinya secara tutur, terbukti mereka orang Bangladesh yang hijrah ke Myanmar. Link tersemat dari liputan6.com. Apabila di Palestina ada kelompok radikal perlawanan Hamas, maka di Rohingya ada ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army. Pembedanya, warga Palestina tetap tabah dan bertahan di negerinya karena merasa tanah airnya. Tetapi Rohingya masif migrasi ke luar negeri, dan pada akhirnya di berbagai negara meminta fasilitas lebih. Selain soal makanan dan rumah, juga kepemilikan tanah. Inilah konflik yang sedang terjadi, imigran yang ditolong tapi malah menodong. Link tersemat dari fifa.co.id. Pada akhirnya, negara yang seetnis Bangladesh saja telah menghalau mereka. Sebaliknya, justru negara-negara Melayu lebih peduli karena solidaritas sebagai sesama Muslim, sedangkan Australia telah lugas menolak sebagai negara persemakmuran Inggris, mantan penjajahnya Myanmar. Lucunya, atas dasar kemanusiaan, PBB melalui UNHCR seakan getol propaganda memaksa negara-negara Asia Tenggara menerimanya. Mengapa tidak dibawa ke Amerika saja? Nah, betul. Saya juga berpikiran seperti itu.
Mengapa tidak dibawa ke Amerika saja dengan kapal induknya yang megah daripada dibuat alat onar di seluruh dunia? Link tersemat dari jawapost.com. Terdapat 4 kelompok besar Muslim Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Burma, kelompok Islam keturunan India, dalam kurung Tamil dan Bengal, kelompok Islam keturunan Rohingya atau Arakan, dan kelompok Islam keturunan Cina. Seperti dikutip dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia karya Asep Ahmad Hidayat. Link tersemat detik.com. Namun pertanyaannya, mengapa hanya etnis Rohingya yang menjadi musuh negara Myanmar? Jawabannya, 1. Yang minoritas berlaku kurang pantas kepada yang mayoritas, sehingga menimbulkan kebencian. 2. Pendatang yang serakah dan bahkan ingin melakukan perlawanan untuk kemerdekaan. Studi kasus, etnik Jawa di Suriname, mereka membaur, menghormati etnik lain yang lebih dahulu ada, dan kini mereka menyatu dalam peri kehidupan Suriname dengan tanpa kehilangan budaya dan bahasa Jawanya, juga tanpa menuntut kemerdekaannya. Sebagai pendatang gelap, maka pemerintah harus tegas sebelum imigran yang tidak tahu diri akan membuat masalah lebih kompleks di negeri orang. Link tersemat detik.com. Sebagai penutup, penulis tidak akan pernah kehilangan keberpihakan akan kemanusiaan, walau tanpa alasan seagama. Namun harus diingat bahwa menghindari kemudaratan harus didahulukan daripada mencari kebajikan tetapi dengan resiko yang lebih besar. Ini kaidah usul fikih. Sudah cukup bangsa ini ditipu oleh kaum pendatang, baik mereka yang menjajah atau imigran yang didatangkan penjajah dan ikut menindas bangsa ini. Yang mana setelah penjajahnya hengkang, mereka masih bercokol dan membuat diskriminasi serta kekacauan di negeri ini. Termasuk imigran yang mengebom Borobudur pada tahun 1985. Pada peristiwa itu pelaku utama adalah 2 bersaudara Al-Habsyi Ba'alwi, dalam kurung Kadir dan Husain. Namun mereka tetap merasa tidak bersalah dan menuduh dalangnya seorang bernama Muhammad Jawad, yang hingga kini tidak pernah ditemukan orangnya, baik kebenaran atau keberadaannya. Padahal setelah meledakkan Borobudur, mereka juga meledakkan bis di Banyuwangi arah Bali. Artinya, mereka seorang profesional yang mampu merakit sendiri bomnya. Kesimpulannya, imigran yang mampu merangkit bom, mampu mengarang kuburan palsu, berani membelokkan sejarah bangsa, bahkan berlaku rasis dan arogan, dan berani menipu sebagai turunan Nabi. Tentu saja adalah imigran yang layak diwaspadai. Sebelum terlambat, semoga seluruh anak bangsa sadar dan negara secepatnya hadir. Quote dari Frank Wright 1875-1955. Hanya ada 2 hal yang tidak terbatas, yaitu alam semesta dan kebodohan manusia. Wassalamualaikum, salam sejahtera, rahayu Nusantaraku. KRT Fakih Wirah Hadiningrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.